Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang malam ketika kami beristirahat, dan kami berterima kasih karena kami juga diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini tema yang akan saya bawakan berjudul Gagal Fokus. Terambil dari Bilangan 20 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada pepatah yang mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Demikian juga ketika kita membaca mengenai kisah Musa. Sama seperti kita tahu, Musa dipercayakan oleh Allah untuk menjadi perwakilan dari Allah, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan memang kalau kita sama-sama ketahui dengan jelas, yang memimpin keluar bangsa Israel tentu saja adalah Allah. Kenapa? Karena kisah kepahlawanan di dalam keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu semata-mata adalah karena kekuasaan dari Allah. Yang menurunkan tulah itu adalah Allah. Yang melakukan mujizat dan membelah lautan itu adalah Allah. Dan yang memimpin mereka masuk ke padang gurun, dan Allah juga menjanjikan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu semua adalah hasil usaha Allah. Tidak ada sedikit pun jerih payah daripada Musa. Namun memang harus kita akui bersama, di dalam memimpin ataupun menggembalakan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu memang tidak mudah. Belum lagi kalau misalnya kita membaca di Bilangan 20 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa ada informasi bahwa Miriam itu mati. Miriam itu adalah saudari kandung daripada Musa. Maka tidak heran ketika Musa itu sedang menggembalakan bangsa Israel, sedang memimpin bangsa Israel, lalu kemudian mendapatkan informasi yang dimana memang Miriam juga bersama-sama dengan mereka. Lalu dia mendapatkan informasi bahwa Miriam itu mati, ada kedukaan, ada rasa stres dan ada rasa frustrasi. Nah, pada saat-saat itulah maka kita melihat narasi di mana ada sekelompok orang di antara bangsa itu, kemudian mereka bersungut-sungut kembali kepada Tuhan. Tentu saja mereka itu menyampaikannya kepada Musa. Kalau misalnya kita melihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Jadi permasalahannya adalah mereka bersungut-sungut. Kalau misalnya baca di ayat 2 juga, mereka bersungut-sungut karena tidak ada air, lalu menyalahkan Musa karena Musa yang dikatakan, dituduh dan juga difitnah oleh bangsa Israel, yang mereka bilang, kamu yang menjadi penyebab kami itu harus sengsara di padang gurun.
Padahal kalau misalnya kita melihat apa yang telah Tuhan lakukan selama bangsa Israel berada di padang gurun, bahkan Tuhan memberikan mana kepada mereka, memberikan mereka makan daging, dan bahkan kasut mereka pun tidak rusak. Nah, di sini Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada Musa di ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa agar supaya Musa itu berbicara kepada batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, yang dikatakan oleh Musa? Kita lihat di ayat yang ke-10 yang tadi kita juga sudah baca bersama-sama. Musa mengatakan begini, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Jadi lihat, fokusnya ini Musa mengatakan, apakah kami. Jadi Musa mengatakan, apakah kami ini yang harus mengeluarkan air untuk kamu. Musa mengatakan demikian bukan karena Musa frustrasi juga, tapi lebih daripada itu Musa merasa bahwa dirinya adalah Allah. Maka sekali lagi yang saya katakan di awal, yang memimpin bangsa Israel keluar dan juga yang melakukan banyak mukjizat dan tulah itu adalah Tuhan dan bukan Musa. Tetapi karena Musa itu sering melihat dan menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan, di mana Tuhan itu memberikan mukjizatnya dan dilihat oleh orang banyak melalui Musa, dan Musa itu merasa bahwa dirinya itu berkuasa dan dirinya itu adalah Tuhan. Dan kemudian Musa memukulkan tongkatnya itu ke batu. Tadi Tuhan mengatakan hanya bicara saja, tapi Musa itu memukulkan tongkatnya 2 kali ke batu itu sehingga air keluar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke-12, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Jadi Musa, karena dia telah menentang Allah dan juga merasa bahwa dirinya itu layak untuk menggantikan posisi Allah, maka dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita ketika kita juga sedang mengalami masa-masa sulit, mungkin doa-doa kita kepada Tuhan, kita lebih banyak berdoa memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan daripada kita berserah menunggu jawaban Tuhan dan menunggu kehendak daripada Tuhan. Mungkin di dalam situasi terjepit, di dalam situasi yang mungkin kita merasa carut marut, lalu ketika kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, seharusnya Engkau melakukan ini dan itu. Harusnya hal seperti ini gampang untuk Tuhan lakukan, tetapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Kalau aku yang jadi Tuhan, seharusnya aku bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya." Saudara, kita semua memiliki potensi gagal fokus seperti Musa ketika kita menempatkan diri kita itu menjadi Allah. Padahal sebenarnya yang seharusnya kita ingat sama-sama, kita ini adalah ciptaan dan bukan pencipta. Kita ini tidak dapat melakukan mukjizat. Kita ini tidak dapat melakukan kuasa apapun kalau Tuhan tidak menghendakinya. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini atas seizinnya. Kalau kita boleh mendapatkan misalnya harta kekayaan, kesehatan, dan hal-hal yang baik, itu pun atas seizin Tuhan dan bukan atas kemampuan kita sendiri.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali agar kita kembali fokus ke dalam Injil yang benar, di mana kita harus menundukkan keberadaan diri kita di bawah Allah Sang Pencipta. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kami semua boleh dapat melakukan apa yang telah kami dengar sama-sama ini, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya Allah Roh Kudus juga menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.